yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, sebaik-baik dari kalian ialah yang memiliki rasa takwa yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ketika kita sudah berpuasa, sudah beribadah sebagaimana apa yang diperintahkan Allah di bulan suci Ramadan, kita sama-sama berharap, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita keluar dari bulan suci Ramadan ini dalam keadaan bertakwa dengan membawa ketakutan, ketakwaan yang tinggi di dalam hati kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Muncul pertanyaan di antara kita. Ya. Bagaimana takwa itu sendiri setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan? Allah Subhanahu wa taala katakan dalam juz 4 di Quran surah Al-Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Segeralah kembali kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Segeralah bertobat dari apa yang pernah kalian lakukan. Segeralah menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena kenapa? Ketika kita menjadi orang yang bertakwa, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala siapkan surga yang mewah, surga yang begitu besar bagi kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas orang-orang yang bertakwa itu Allah katakan di dalam Al-Quran setelah ayat ini, alladzina yunfiquna fis-sarra, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan wadah di bulan suci Ramadan ini menjadi wasilah bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah, terkhusus banyak bersedekah kepada saudara kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah Idul Fitri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita untuk senantiasa menyambung silaturahmi di antara kita, untuk mempererat silaturahmi kepada kita, untuk menyambung persaudaraan di antara kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Oleh karenanya, Lebaran ini menjadi momentum bagi kita semua untuk saling memaafkan satu sama lain, menjadi momentum bagi kita semua untuk saling bermaaf-maafan satu sama lain. Terkhusus Bapak-bapak, Ibu sekalian, bagi kita yang masih mempunyai orang tua, kita bayangkan bagaimana perjuangan orang tua kita selama ini dalam menghidupi kita. Seorang ibu yang mengandung 9 bulan tanpa diberi gaji sedikit pun dengan ikhlas yang muncul di dalam hati. Seorang ayah yang membantu tulang, seorang ayah yang rela berpanas-panasan, yang rela berkorban demi anaknya. Lantas kita sebagai seorang anak yang masih mempunyai orang tua, yang orang tua kita masih hidup, selayaknya bagi kita semua untuk meminta maaf atas segala yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam hadis qudsi, irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama. Kasihanlah, berkasih sayanglah kepada kalian semua di antara manusia yang ada di muka bumi, yarhamukum man fis sama. Maka yang di langit Allah, malaikat beserta para wali-wali Allah, meskipun nabi-nabi Allah senantiasa memberkahi kita semua jemaah sekalian. Oleh karenanya, hal yang paling pertama bagi kita untuk menyambung silaturahmi, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ialah bagaimana kita meminta maaf kepada keluarga terdekat kita, bagaimana kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita, yang kita lihat bagaimana perjuangan orang tua kita selama ini untuk mendidik kita. Dikatakan oleh para guru ulama Al-Azhar Cairo, kita sebagai manusia mempunyai dua sayap untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sayap yang ada di sebelah kanan adalah sayap seorang ibu yang senantiasa bangun setiap malamnya mendoakan kita. Kemudian sayap sebelah kiri adalah sayap seorang ayah yang rela banting tulang untuk menghidupi kita, untuk mencari nafkah untuk keluarga kita semua. Guru kami, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, dalam sebuah kajian, beliau mengatakan, jikalau di antara kita yang sudah tidak mempunyai orang tua, bukan berarti kita tidak bisa berbakti kepadanya. Bagaimana cara kita berbakti kepada mereka, jemaah sekalian? Ialah kita
datang berziarah, kita datang berziarah ke kuburannya, kita datang berziarah ke makamnya, kemudian kita mendoakan mereka, kemudian kita mengirimkan Al-Fatihah kepada mereka. Karena yang namanya orang yang ada di dalam kubur bapak-bapak ibu sekalian senantiasa mengharapkan kiriman-kiriman Al-Fatihah. Inilah yang dikatakan Rasulullah di dalam hadisnya, "Idza mata banu Adam," ketika anak cucu Adam meninggal dunia, "inqata amaluh," maka semua amal-amal ibadahnya itu terputus. Illa min salasa, kecuali tiga perkara. Salah satunya bapak-bapak ibu sekalian adalah doa seorang anak kepada ibunya, kepada orang tuanya. Bahkan ditambahkan oleh Profesor Nasaruddin Umar, seorang manusia yang berada di dalam kubur itu setiap hari mengangkat tangannya. Bahkan ditambahkan oleh beliau, manusia yang berada di dalam kubur itu setiap harinya berlomba-lomba untuk mencari kiriman baca. Terkhusus di hari Jumat, semua orang layaknya anak ayam yang berkeluar dari kandangnya untuk mencari makanan. Karena kenapa? Pada hari Jumat, khatib diwajibkan untuk mendoakan umat Islam yang masih hidup begitupun yang masih mati. Kemudian di antara banyaknya umat manusia yang berlomba-lomba di alam kubur untuk mencari pahala, ada salah seorang yang tinggal. Ditanyalah oleh kerabatnya, "Mengapa engkau tidak berlomba-lomba mencari amal kebaikan? Sedangkan kita ini setiap hari Jumat keluar untuk mencari kiriman-kiriman doa, kiriman-kiriman Fatihah dari saudara kita." Seorang yang tinggal santai, yang tinggal diam ini mengatakan, "Saya tidak butuh seperti itu karena saya masih mempunyai seorang anak yang setiap saat, setiap hari mengirimkan kepada saya surah Al-Fatihah." Oleh karenanya bapak-bapak ibu-ibu sekalian, jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang masih mempunyai orang tua, seyogianya bahkan seharusnya bagi kita untuk sujud meminta maaf atas segala dosa yang pernah kita lakukan kepadanya. Karena laula rumah, seandainya bukan karena orang tua kita, ma khalaqallahu lana, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan kita. Setiap hari kita melakukan dosa kepada orang tua, setiap saat kita melakukan kesalahan kepada kedua orang tua tanpa kita sadari. Kelak nanti hari kiamat, yang paling pertama ditanyakan oleh Allah setelah sholat adalah bagaimana taat kita kepada kedua orang tua, jemaah sekalian. Oleh karenanya Rasulullah katakan di dalam hadisnya, "Ridallahi fi ridal walidain." Ridhonya Allah tergantung bagaimana ridho orang tua kepada kita. Wa suhtullahi, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, jemaah sekalian. Fi suhtul walidain, tergantung murkanya orang tua kepada kita. Oleh karenanya ketika ridho seorang orang tua kita dapatkan, maka percayalah kebahagiaan dunia kerap mendukung kebahagiaan akhirat pasti kita dapatkan, jemaah sekalian. Tapi ketika kita murka, ketika orang tua murka kepada kita, maka yakin dan percaya bukan cuma dunia yang sengsara, begitupun akhirat akan sengsara bagi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah Idul Fitri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di momentum Idul Fitri ini menjadi wadah bagi kita, menjadi wasilah bagi kita semua untuk merajut ukhuwah silaturahmi di antara kita, terkhusus kepada kedua orang tua kita. Jika kita mendapatkan ridho dari orang tua, maka pasti kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروا إنه